teman-teman, kembali lagi dengan saya Ara. Episode kali ini merupakan episode yang sangat spesial banget karena sekarang aku udah ada di rumah salah satu artis yang baru saja melahirkan. Hai Alita. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama maminya Alita. Ada yang tahu nggak siapa? Nah teman-teman, sekarang aku udah ada di rumahnya Mbak Alis Norin yang secara eksklusif akan sharing nih kepada kita mengenai proses perjalanan kelahiran anak keduanya. Sebelumnya Mbak Alis, selamat ya atas kelahiran anak keduanya. Thank you Ara. Oh, udah lihat foto-fotonya dari Instagram dan lucu-lucu banget. Oke, nah ngomong-ngomong ini kan Mbak Alis ini melahirkannya saat pandemi COVID-19 ini ya. Itu gimana nih perasaannya? Deg-degan kah? Deg-degan sih. Terus cuman ya berusaha positif lah ya gitu. Maksudnya yang penting aku tuh bisa jaga selama pandemi ini, selama masih ada masa corona inilah ya gitu. Jadi emang ngurangin keluar gitu kalau emang harus, dan emang harus sering banget ke rumah sakit kan karena check up dan sebagainya gitu. Jadi setiap ke rumah sakit sih agak deg-degan juga sih karena justru kan itu kan sumber rawan banget di sana kan gitu. Jadi benar-benar emang ya berusaha jaga aja sih gitu. Tapi yang penting ya udah berusaha positif, terus kita juga pola hidup sehat aja, terus makannya juga dijaga, tidurnya juga cukup. Jadi maksudnya lebih apa yang bisa aku lakuin buat diri aku yang ya untuk memaksimalkan kesehatan lah, apalagi di masa seperti ini gitu kan. Well, sebenarnya yang bikin lebih deg-degan lagi sih kemarin karena memang ada case yang spesial ya sama kehamilan aku. Jadi corona itu tuh kayak nggak terlalu malah hilang gitu loh dari pikiran aku karena memang ada case yang di kehamilan aku yang lebih membuat aku deg-degan dan takut dan nggak tahu harus bakal jadinya seperti apa. Paling agak sedihnya karena pas lahiran tuh lebih banyak sendiri gitu karena kan banyak yang nggak boleh datang. Nggak boleh ditemenin gitu. Rules dari rumah sakit itu emang meminimalisir orang datang, jadi benar-benar keluarga dekat aja, bahkan suami nggak boleh masuk ke ruang operasi. Nggak boleh masuk Mbak? Nggak boleh. Terus apalagi ya kayak orang tua yang di atas 50 tahun kan nggak boleh datang ke rumah sakit gitu. Jadi bener-bener kayak orang tua mertua tuh nggak ada yang datang. Jadi kayak mungkin itu yang membuat yang rasanya lebih beda ya sama waktu lahiran yang anak pertama karena ya masa pandemi ini emang lebih restricted kan gitu untuk siapa yang boleh masuk rumah sakit dan sebagainya gitu. Nah tadi Mbak Alis ini kan sempat bilang kalau ada case yang justru lebih kepikiran daripada pandemi ini. Jadinya. Ya itu. Dan ya jadinya gong ya maksudnya saat ada pandemi begini plus ada special case aku ini gitu. Ini special case-nya itu apa sih? Ya jadi pas aku masuk ke trimester 2 kehamilan aku didiagnosa punya yang namanya placenta accreta. Placenta accreta tuh apa? Jadi first of all mungkin orang lebih taunya tuh kan placenta previa ya biasanya tuh emang nyambung sih dari situ gitu. Kalau placenta previa itu kan memang peletakan si placentanya di bawah which is harusnya di atas gitu ya. Bahkan kadang bisa nutupin jalan lahir seperti aku. Jadi aku udah placenta previa totalis berarti dia menutupi keseluruhan jalan lahir. Plus accreta itu adalah ketika plasentanya itu dia nembus ke dalam rahim bahkan sampai bisa kena ke organ-organ tubuh lainnya. Nah, ini menjadi tricky dan menjadi riskan ketika lahiran, udah pasti nggak bisa lahiran normal. Karena udah plasentanya juga nutupin jalan lahir juga plus accreta ini. Yang bikin menakutkan dan riskan itu adalah plasenta ini takutnya dia nempel. Nah, ketika nempel itu ternyata prosesnya tuh tidak bisa kayak nempel terus langsung diambil gitu kan nggak bisa begitu karena kalau dipaksa ibaratnya karena kan plasenta harus keluar ketika baby lahir. Betul. Nah, ketika lahiran itu yang dikhawatirkan ketika lengket itu apakah gimana ya karena kalau dipaksa itu pasti pembuluh darahnya pasti bakal ada pendarahan. Pendarahan hebat gitu ya. Pendarahan hebat yang dengan kuantitas yang banyak dan cepat sekali gitu. Jadi itu bahaya banget untuk ibunya, untuk akunya gitu. Betul. Gitu. Jadi
biasanya tuh cara yang dilakukan adalah namanya hysterectomy atau mengangkat rahim gitu untuk supaya langsung berhenti gitu pendarahannya. Bahkan mungkin harus ada bagian-bagian organ lainnya yang kena tuh kayak dikikis atau karena supaya si plasentanya tuh lepas gitu, karena tidak boleh ada sampai dia di dalam gitu, itu bahaya banget kan, bisa pendarahan malah internal bleeding later on. Jadi gitu semakin kan. parah gitu ya? Iya gitu kan, malah ada pendarahan di dalam nantinya gitu. Jadi intinya aku tuh didiagnosa itu dan aku memang udah diarahin gitu kayak karena ini early detection kan, diarahin untuk make sure lagi nih ke feto maternal, karena obgyn yang ibaratnya mungkin yang obgyn yang biasa sama feto maternal kan mungkin beda ya secara USG-nya, yang feto maternal dia lebih diteil, lebih apa segala macam. Jadi untuk memastikan nih benar nggak sih, dan ternyata memang fix benar gitu kan. Dan ini ternyata setelah ditelusurin tuh ini rare case. Jarang terjadi. Ini langka, ini langka banget terjadi gitu kan. Di situ semakin deg-degan gitu kan, dan apa ya, sudah dikasih tahu hampir semua orang yang aku nemuin tuh. Ya kemungkinan yang apa ya yang akan terjadi adalah kamu harus diangkat rahimnya gitu. Jadi pas dikasih tahu gitu tuh bener-bener perasaannya langsung shock banget. Oke. Nah ini aku tadi belum sempet tahu nih, Mbak Alis ini dipegang dokter obgynnya oleh dokter siapa? Iya, sama dokter Ahmad. Oh, Dokter Ahmad. Dokter Ahmad Mediana. Itu ketika Dokter Ahmad tahu kalau misalnya Mbak Alis ini terdiagnosa plasenta akreta ya tadi. Itu gimana tindakan dari dokter dan responnya? Jadi Dokter Ahmad ini dia langsung memberikan saran-saran atau apa yang perlu dilakukan gitu loh. Dia sih belak-belakan ngasih tahu the reality is kalau misalnya seperti ini hampir biasanya dia udah nanganin 6 pasien itu harus diangkat rahimnya. Tapi biasanya ketahuan si akreta ini tuh pada saat operasi gitu, karena mungkin pas di USG nggak kedeteksi atau aku baru tahu ternyata USG tuh kalau nggak salah dia tuh hanya bisa ngelihat kayak bagian depannya lah. Berarti nggak menyeluruh gitu ya? Ke dalam tuh dia nggak menyeluruh sampai ke belakang tuh nggak bisa gitu. Jadi aku tuh beruntung banget bisa early detection ini yang benar-benar fix memastikan oh ya emang ini placenta akreta gitu. Cuman ya itu the tricky thing about placenta akreta adalah kita nggak pernah tahu keadaannya kita nggak pernah akan tahu keadaannya kalau belum dioperasi. Jadi emang harus dibuka dulu baru keadaannya begini. Nah itu yang bikin deg-degan aku tuh sampai hari H gitu ya. Makanya ketika dokter bilang ya itu makanya kayak orang ada yang lahiran pendarahan atau apa ya itu bisa kemungkinan itu, tapi ya ketahuannya tuh ya pas dioperasi udah atau pas mau lahiran gitu. Jadi persiapannya nggak ada gitu kan, loss of bloodnya bisa lama banget dan emang jalan yang paling cepat yaitu untuk langsung angkat rahim untuk nyelamatin ibunya gitu. Tapi dari tindakan dokter Ahmad sendiri gimana? Apakah benar dijalani pengangkatan rahimnya kah atau ada tindakan lain yang dokter Ahmad lakukan? Dokter itu dia jujur-jujuran dan dia dia bilang sama aku mau nyari tim yang terbaik gitu karena kayaknya dokter Ahmad tahu aku tuh pengen mempertahankan si rahimnya tapi kalau dokter Ahmad yang langsung menangani dia keahliannya nggak sampai ke situ gitu loh. Jadi dia butuh apa sih istilahnya tuh kayak ya dokter yang emang udah terbiasa dengan high risk operation gini dan emang yang bidangnya onkologi ya kalau nggak salah gitu. Jadi emang butuh yang bisa, karena ini tuh bakal pendarahan, itu tuh udah kemungkinan besar banget itu bakal pendarahan ya gitu. Jadi memang membutuhkan quick action ketika operation itu bener-bener kayak ibaratnya di clamp gitu loh. Jadi diberhentikan si pendarahannya supaya nggak semakin banyak keluar. Karena kan ya itu yang aku tadi bilang udah banyak cepet banget gitu. Dan udah harus siapin kantong darah dan sebagainya. Tapi kan kalau transfusi darah juga nggak secepat itu kan, masuknya lama banget transfusi darah. Nanti cerita lagi soal ini. Panjang. Ya pokoknya gitu. Jadi memang selama dari ketahuan sampai hari operasinya itu bener-bener dibimbing banget sama dokter Ahmad. Aku tuh harus ngapain gitu ya. Terus aku tuh sebenarnya
ketika tahu ini tuh aku bener-bener sampai ke nyari-nyari ke beberapa dokter gitu loh. Untuk cari opini gitu aku butuh new other opinions juga kan. Tapi ujungnya aku bener-bener sama dokter Ahmad karena aku percaya sama beliau. Terus dokter Ahmad juga yang nyaranin ke dokter yang khusus dan untuk mencari timnya. Terus prosesnya seperti apa. Jadi aku juga research juga dari hasil obrolan dokter Ahmad gitu. Bahkan dokter yang dia saranin aja masuk ke top 10 doctors in Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi ya udah aku bismillah jalanin, aku ikutin aja pokoknya semua saran-sarannya si dokter Ahmad gitu kan gitu. Dan dengan case yang kayak aku gini biasanya mereka tuh dokter akan nyuruhin kita yang bed rest, yang kita nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau dokter Ahmad beda banget, enggak justru gimana tuh dokter kamu Ahmad? Tuh harus tetap bugar, kamu harus tetap sehat karena dokter Ahmad kan dia yang penting kita tuh sehat, jangan sampai betul. Bener sih, aku tuh nyoba, aku kan orangnya kan nggak bisa diem, maksudnya tipe orangnya tuh begitu ya gitu. Dokter Ahmad bilang ya udah nggak apa-apa, asal kan kamu tahu diri sendiri. Mungkin kalau lagi nggak begini, ya kamu mungkin akan lebih forsirin badan kamu misalnya. Tapi kalau kayak gini ya udah kamu banyakin berbaring. Kalau lagi ini lebih santai aja, tapi ya bisa kamu ngapain yoga ringan, apa olahraga yang ringan segala macam. Karena kan kita tetap butuh bugar kan gitu. Nanti kalau enggak kita malah stres, malah tambah ini kan. Nah, yang ditakutin dengan case yang kayak aku ini, biasanya para dokter itu tuh takut pendarahan, ya kan? Karena plasenta di bawah aja udah riskan pendarahan. Kalau pendarahan harus lahiran cepet atau ya amit-amit yang lain gitu kan. Ya makanya kebanyakan orang kalau plasenta previa banyak yang harus sampai lahiran prematur yang kayak gitu karena udah keburu pendarahan atau apa, mungkin nggak dijaga gitu. Banyak juga case yang kayak aku bener-bener emang saking lemahnya juga badannya, HB-nya dan sebagainya, dia tuh harus yang bed rest, bener-bener yang sampai kayak di rumah sakit. Gak bisa. Aku tuh udah takut banget jangan sampai aku tuh udah begini harus bed rest dan kan kita jadi aduh bete banget ya. Alhamdulillah sih. Selama hamil sampai operasi bener-bener sehat, nggak ada keluhan lagi. Paling yang bikin aku shock waktu awal justru trimester 1 aku tuh banyak banget pendarahan, aku nggak tahu hamil. Jadi trimester 1 tuh pendarahan hebat terus. Itu karena dalam kondisi nggak tahu kalau hamil atau karena dari si plasentanya ini? Mungkin ya, gitu bisa ada nyambungnya dari situ. Aku tuh pikir aku keguguran, aku tuh apa ngirim foto ke dokter Ahmad, dia pun juga ya udah sini nanti dicek. Maksudnya kan kita kalau takut keguguran harus dicek karena harus dibersihin kan. Betul. Pas di USG, Alice ini kamu masih hamil, gitu apaannya. Tapi pada saat itu belum ada terdeteksi itu dari. Ini masih awal banget, gitu. Ini masih awal banget lah, gitu. Jadi bener-bener udah kepikirannya begitu. Nah tapi emang gara-gara si pendarahan yang terus-terusan, terus kayak bener-bener kayak orang sakit. Kayak serumah aja mikir aku tuh kayak tiba-tiba Mbak sakit apa ya, aku kayaknya serius banget. Yang aku biasanya aktif tuh kerjanya bener-bener dari rumah sakit cek atau apa langsung ke rumah, langsung pulang tuh langsung ke kamar menyendiri langsung tiduran. Berarti tadi itu gejala-gejala yang dirasakan oleh Mbak Alice ya? Iya itu pengalaman aku ngerasain begitu. Dokter Ahmad pun juga memang nggak ada masalah pun itu bisa terjadi. Maksudnya pendarahan di selama kehamilan tuh bisa aja sih sebenarnya terjadi dan sebenarnya nggak kenapa-napa gitu. Kan yang ditakutin kan keguguran atau apa gitu kan gitu. Tapi karena pendarahannya yang berlebihan itu ya. Banget dan sampai keluar aku nggak tahu sampai kayak aku pikir tuh ya itu kayak anaknya gitu. Ada kayak apa ya gumpalan ya. Ada gumpalan-gumpalannya yang ya kalau orang lihat ya itu kayak keguguran. Nah ini balik lagi tadi yang tadi Mbak Alice ceritain ya, berarti dokter membantu Mbak Alice dengan cara monitoring dan juga membantu untuk membentuk tim yang bisa menolong Mbak Alice sehingga kemungkinan buruk yang terjadi yaitu angkat rahim dikurangi lah ya jadinya. Berarti sekarang alhamdulillah sebenarnya angkat rahim itu adalah kemungkinan yang terbaik. Sebenarnya jadi di case aku tuh hampir nearly 100% lah harus angkat gitu. Kemungkinan besarnya memang udah harus dipersiapkannya begitu. Yang terburuknya nih adalah karena dia nempel ke kantung kemih.
si plasenta keretanya ini pokoknya emang di USG kelihatan dia tuh nempel banget, deket banget sama kantung kemihnya. So the worst case adalah harus ngikis lumayan banyak dari si kantung kemihnya dan harus pakai kateter dari perut. Itu yang the worst. Gitu. Tapi berarti keputusan yang tidak mau diangkat rahimnya apakah keinginan Mbak Alis atau memang? Iya, keinginan aku gitu. Maksudnya kalau memang bisa gitu, tapi maksudnya kita udah tahu lah kalau memang ternyata tidak memungkinkan nih dalam pas keadaan operasinya tuh udah, karena itu nggak bisa mikir lama-lama. Jadi pas operasi udah harus tahu langsung ini harus tindakan cepat berarti ya. Karena kan itu untuk langsung langsung berhentiin pendarahannya untuk ngangkat rahimnya itu. Berarti tadi Mbak Alis udah melakukan monitoring juga early detection dari Dokter Ahmad dan dokter membentuk tim. Nah, cerita proses persalinannya gimana nih Mbak Alis? Deg-degan banget, deg-degan banget gitu, benar-benar aku tuh malamnya nggak bisa tidur, kan udah tidur di rumah sakit. Iya, udah nginep di hari keberapa sebelum? Enggak, malam sebelumnya. Oh, malam sebelumnya, Udah check-in dari malamnya, terus itu susah banget tidurnya. Cuman saking happy takut banget ya? karena Alita nemenin, dia pengen ikut, jadi dia nemenin, jadi dia bobo di rumah sakit juga. Terus persiapan kan jam 6 pagi operasinya, dibangunin jam setengah 4 karena harus persiapan jam 5 turun ke bawah. Ya ampun, itu mah udah pasrah aja deh, gak ngerti. Cuman aku tuh ada kayak ada harapan lah gitu ya, soalnya pas konsultasi sama dokter Hamim, which is yang nanganin aku, yang di refer sama dokter Ahmad itu. Dia tuh kok pas aku sempat ketemu yang terakhir, jadi emang aku harus ketemu sekali lagi sama dokter Hamim, walaupun kan aku terusnya sama dokter Ahmad ya gitu. Jadi untuk the last consultation lah gitu sebelum operasi. Enggak, kayaknya ya udah kamu santai aja. Jadi mungkin dia ngelihatnya nih, dia tuh ini tuh nggak sampai harus yang parah itu. Aku nggak tahu, aku tuh ya, jadi aku tuh ngelihat dari ininya dia tuh jadi ada harapan gitu, mungkin dia pernah case yang lebih parah gitu. Mungkin karena kan emang dia benar-benar emang udah kesehariannya pasti yang high risk gitu kan, lahirannya betul. Gitu. Jadi mungkin apa dia pernah yang lebih parah dan sebagainya gitu kan. Udah masuk, ya udah aku udah lebih santai dan aku happy banget karena dokter Ahmad nemenin gitu. Nemenin selama persalinan itu. Bener-bener dia datang selama operation. Emang dia mendampingi menjadi support system. Karena kebetulan kan rumah sakitnya yang bisa nanginin berbeda gitu, yang emang harus komplit alatnya dan sebagainya, dan dokter yang dirujuk itu kan memang di rumah sakit itu gitu kan. Jadi dokter Ahmad datang untuk ngedampingin. Di situ udah standby semua, banyak orangnya, ada dokter, semuanya udah di situlah ya gitu. Terus deg-degan sih karena sempat kayaknya nggak ada yang mau ngomong nih pas lagi di operasi, lagi di ruang operasi, lagi tindakan lah ya gitu. Jadi aku tuh bingung, kok kayak rasanya kayak mual banget, terus sampai keliengan banget. Nah itu tuh ternyata aku tuh lagi kayak darahku lagi keluar 3 liter. Itu dalam posisi pendarahan. Aku tuh pendarahan, ya itu emang prediksi yang memang terjadi gitu. Pendarahannya hebat banget sampai 3 liter. Jadi pantesan aku kok ngeliat ke kanan kayak aku tuh udah itu dalam kondisi transfusi darah gitu kan. Dalam kondisi saat sesar atau sudah? Jadi prosesnya itu harus melahirkan anaknya dulu pertama. Ya kan, itu harus nyelamatin anaknya dulu, baru tindakan ke ibunya gitu. Maksudnya untuk si plasenta kan afterwards kan gitu. Jadi emang anakku udah keluar, udah aman, udah semuanya, udah sempet. Aku tuh gak tahu ya, pas IMD tuh aku tuh ngerasa kayak antara ada gak ada gitu loh, soalnya ya itu mungkin karena blood loss-nya banyak hemorrhage-nya tuh parah gitu kan. Gitu. Terus aku tuh inget semua orang, Mbak Elis tuh lucu banget, selalu dikit-dikit tuh antara, karena kan udah, maksudnya kita under kayak dibius juga, terus kehilangan ini, jadi kan gimana kayak orang mabok, gimana gitu, aku nggak ngerti lah ngejelasinnya.
Aku tuh ternyata aku nanya-nanya mulu gitu kayak rahim aku masih ada nggak sih? Tapi itu Mbak Alis nggak sadar kalau lagi nanya-nanya gitu? Apa setengah sadar? Setengah deh ya. Terus dokter Ahmad tuh di samping tuh cuman begini-begini. Ngasih support terus. Terus dia kayak dia dalam dia ngasih support tapi maksudnya dia tuh kayak nginfoin kayak semuanya aman kok, maksudnya. Maksudnya ternyata nggak ini dan ya udah akhirnya di saat operasi di saat berakhir operasi itu pokoknya dokternya emang bisa nyelamatin rahimnya, nggak harus sampai diangkat, alhamdulillah. Tapi ternyata emang karena nempel ke si kantung kemih itu harus dikikis sedikit. Gitu. Tapi sedikit ya, nggak banyak. Iya, ada yang dikikis lah gitu kan gitu. Jadi memang setelahnya juga ngerasain kalau mau ke toilet tuh luar biasa ya sakitnya, tapi tidak sampai harus ada kateter dari perut. Alhamdulillahnya gitu ya. Nah Mbak Alis ini kan berarti alhamdulillah dapat support yang banyak banget dari dokter Ahmad gitu ya, dengan semuanya diperhatikan gitu kan. Sebenarnya apa sih alasan yang terbesar Mbak Alis akhirnya memilih dokter Ahmad nih untuk mendampingi proses kehamilannya sampai menuju persalinannya ini? Jadi kalau dokter Ahmad tuh udah panjang ya, dari anak pertama udah sama dari dokter. Anak pertama udah sama dokter. Ahmad gitu. Jadi pas aku tahu aku hamil sama anak pertama, aku tuh dikasih tahu sama salah satu sahabat aku, dia tuh emang salah satu pasiennya dokter Ahmad juga. Sudah pernah sama dokter. Maafnya soal dokter Ahmad tuh emang udah bagus banget. Teman-teman artis juga banyak banget juga sama dia kan, sama beliau gitu. Terus coba deh lu ke dokter Ahmad gini soalnya dia bagus banget, dia beda deh gitu, open minded banget dan lu akan dapetin kenyamanan karena kan Bumil apalagi first timer tuh pasti parno, yang udah pernah hamil dan sebagainya pasti tahu dan pasti parno, pasti ini kenapa ini gimana apa. Jadi banyak pertanyaan, banyak banget. Jadi kita butuh memang yang support kita yang bisa menenangkan kita, tapi bukan menenangkan tapi menjerumuskan ya. Menenangkannya tuh dia benar-benar real gitu ya, dia ngasih tahu real keadaannya dan sebagainya, tapi dia bisa nenangin kita kayak gitu-gitu. Jadi udah akhirnya konsul dokter Ahmad tuh udah sampai sekarang emang benar-benar ya nggak tahu ya, aku tuh udah nyaman banget, suami juga udah suka banget dan orang itu open minded banget, beda gitu. Jadi aku pun emang orang yang open minded dan maksudnya karena aku juga been in international school my whole life, jadi kayak apa ya, sisi dari culture baratnya tuh juga emang kuat untuk ngelihat apalagi soal kesehatan ya gitu. Kita emang dari kecil emang bener-bener dididiknya tuh itu kayak nomor satu. Jadi ketika ketemu yang emang sama nih jadi klop banget gitu loh jadi kayak misalnya dokter Ahmad yang dia tuh perhatiin banget ya sedetail-detail apapun yang kok aku ngerasain kayak ke misalnya let's say ke tempat lain atau dokter lain atau ngobrol sama dokter lain pun tuh aku nggak ngedapetin yang sama seperti gitu itu ya. Gitu. Jadi ya gitu dan setelah aku cari tahu juga ya dokter Ahmad emang dia misinya kan emang buat kesehatan ibu anak, memang udah ada emang passionnya di situ juga. Jadi ya udah semuanya nyambung banget. Udah deh sampai sekarang. Dan terbukti juga sampai aku ada case yang terparah pun dokter Ahmad bisa ngebimbing dan bisa nyaranin dan refer, bener-bener diarahin ke jalur yang bener dan sesuai gitu ya. Berarti udah ada kecocokan sama dokter Ahmad dari pas pertama kali yang lahiran anak pertama ya, yang Alita ya. Iya, Alita. Nah sekarang gimana, kan Mbak Alis sudah selesai persalinan juga, kondisinya sekarang yang terkini gimana nih? Alhamdulillah sudah melewati masa kritis. Iya, aku tuh kan sampai masuk ICU tuh abis operasi. Sempat masuk ICU 2 juga. Karena harus diobservasi karena kehilangan darahnya banyak banget ya. Dan nggak berhenti di situ. Jadi mereka takut tiba-tiba ada pendarahan lagi di dalam. Karena banyak case yang kayak aku operasinya jalan lancar, ternyata ujung-ujungnya tetap harus diangkat juga karena ternyata pendarahan gitu. Jadi sebenarnya tuh aku masih deg-degan kayak gimana sih gitu, kayak aduh itu bener-bener hari-hari yang dan sih suram tapi happy in a way karena tahu. Aku juga takut karena kan karena biasanya anak yang lahir dari plasenta previa, previanya ya karena plasenta di bawah dan mungkin kegenjat atau apa, jadi dia tuh pasti timbangan lebih kecil dibanding normal babies gitu kan.
Jadi dia lumayan batas bawah lah, 2,7 lahirnya kan. Jadi aku tuh takut yang lain juga kayak nanti dia kuning atau apa kan betul, gitu. Takut kan jadi ada kemungkinan lain yang jadi terjadi gitu ya. Akunya aku juga mikirin dianya gimana dan itu sedih banget karena nggak bisa nyusuin 3 hari. Karena aku di ICU dan aku ya kan nggak bisa masuk ya. Obat yang masuk ke aku tuh udah keras semua. Jadi kalau nyusuin kan takut ini ya dangerous kan gitu. Sebenarnya nggak dangerous sih katanya ya, takutnya babynya tuh kebanyakan tidurnya ya pokoknya jangan dulu gitu kan. Betul. Jadi sedih banget. Jadi campur lah macam-macam campur kan, aduk ya, campur aduk. Betul, ini masih betul. bener-bener Ryan gue masih aman nggak? Terus wah gila itu sih. Tapi Mbak Alis aku lihat di Instagram tetap aktif, TikToknya tuh tetap gerakannya tuh lincah banget. Ya. Enggak, itu udah sekarang baru-baru ini dan udah alhamdulillah udah. Jadi gini karena memang dokter selalu nyaranin pokoknya harus motorik kamu harus gak boleh diem aja gitu ya. Ini emang penyembuhannya lebih lama daripada yang Alita sebenarnya karena waktu Alita kan ibaratnya operasi biasa gitu ya, operasi biasa yang tidurannya juga bener-bener cuman one day, 1 hari, besokannya emang udah bisa aktivitas biasa kan. Kalau ini kan berapa hari gitu, jadi badannya mungkin udah kayak bingung kan pas setiap jalan tuh pasti ya udah HB aku turun banget sampai 5,7 ya ampun. Itu kalau jalan nggak bisa lama-lama karena pusing banget ya? Duduk aja pusing, jadi emang bener-bener harus tiduran bed rest jadi ya. Jadi kebayang secara fisiknya juga kayak ototnya aja kayak langsung nggak tahu kemana, kayak nggak ada tulangnya. Jadi setiap jalan tuh pinggang ke bawah tuh kayak bener-bener lemes udah nggak ada tenaga, kayak jelly banget gimana kayak takut jatuh gitu kan. Betul. Jadi beda banget, jadi lebih lama untuk ini, belum lagi apa ya, aku ternyata sampai aku nggak tahu deh rahim aku diapain. Kenapa itu? Soalnya dokter rahim bilang iya jangan lupa ya besok pokoknya bakal harus keluarin kasa. Aku bingung keluarin kasa, aku tuh nggak tahu ternyata di dalam rahim aku tuh ada kasa yang biar nggak pendarahan dan itu ngeluarinnya aja sakit banget. Itu keluarinnya gimana caranya? Lewat bawah. Harus dikeluarin. Jadi panjang banget macam-macam. Perjuangannya luar biasa ya. Jadi ternyata aku nggak ngerti teknisnya gimana. Intinya ini supaya mencegah jangan sampai ada pendarahan lah gitu. Jadi kayak disumbat atau apalah aku kurang tahu juga sih gitu. Berarti proses lahiran anak kedua ini melalui perjuangan yang luar biasa banget ya Mbak Alis ya. Luar biasa, hidup dan mati benar-benar ya. Benar. Nah teman-teman kita juga mau nginvite nih Mbak Alis, satu orang yang selalu mendampingi anaknya Mbak Alis dari yang anak pertama Alita dan juga anak kedua Alana. Kita panggil Bidan Amel. Hai Bidan Amel. Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak Amel gimana kabarnya Mbak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Mbak Amel ini bener ya yang mendampingi anak pertama dan anak keduanya Mbak Alis? Iya betul. Alita dan Alana. Bentuk pendampingannya seperti apa sih? Bentuk pendampingannya dari anak pertama sama anak kedua sih sama ya kayak kita tuh kayak lebih ke monitoring kayak Mbak Alis kayak masih dari hamil masih 4 minggu ya Mbak Alis kita udah ketemu gitu kan. Nah itu jadi kita monitoringnya itu kalau masih semester 1 gitu kita mengajukan Mbak Alisnya untuk kayak cek lab untuk USG di 4 minggu gitu kan. Nanti ada konsul ke dokter gizi gitu. Jadi nanti kita aturin sih gitu lebih kita kalau udah dari trimester 2 kita monitoring menginfokan Mbak Alis juga untuk konsul ke dokter laktasi gitu. Terus nanti juga ada kartu pemantauan gerak janin dan ada pemeriksaan laboratorium juga di trimester 2. Terus kalau untuk trimester 3-nya juga mengajarkan Mbak Alis juga kayak mengingatkan lagi sih nanti di 38 minggu ada CTG, ada pemeriksaan darah lagi seperti itu sih Mbak. Sama paling ada nanti konsultasi laktasi di trimester 3 awal dan menjelang persalinan gitu. Tapi kita dari Bundana juga ada monitoringnya setelah persalinan juga gitu. Itu juga didampingi sama Mbak Amel. Iya, betul. Nah, Mbak Amel, kan kalau misalnya dari yang
dari udah diceritain nih sama Mbak Alis, ada perbedaan ya proses dari hamil dan persalinan dari anak pertama dan anak kedua. Bentuk pendampingannya ada yang berbeda nggak sih dari yang Alita dan Alana ini? Mungkin kalau yang anak pertama tuh Alita kita rajin senam hamil banget ya Mbak ya. Iya, Kita iya. rajin senam hamil gitu. Cuman Oke. kalau yang Alana lebih Mbak Alisnya lebih stretching ringan aja Oke. karena kan takut adanya perdarahan lagi. Oke, nggak boleh terlalu banyak gerak gitu Iya. ya. Oke, berarti Mbak Amel di sini membantu monitor, membantu mengingatkan juga ya. Oke. Sampai setelah udah persalinan juga kan Oke. kita ada kayak home care juga Oke. gitu kan, kayak home care juga. Jadi kita ngajarin Mbak Elis lagi nih kayak Oke. waktu anak pertama kan kayak cara mandiin Oke. bayi gimana sih, Oke. masas bayi gimana, Oke. terus cara masuk payudara, perawatan payudara itu gimana. Karena kan biasanya kalau udah ketika pulang ke rumah kan biasanya ASI makin banyak, makin Betul. deres. Nah, Betul, biasanya betul. kan suka pada bengkak. Nah, Oke. jadi kita kasih tombelis Oke. cara masasnya gimana, Oke. nyusuin yang benarnya gimana. Seperti Oke, itu. berarti saat home care itu dikasih edukasi dan juga Iya, dikasih betul. pembelajaran prakteknya gitu ya. Iya, setelah itu juga ada Oke. monitoring memo bayi. Oke. Memo bayi itu untuk si bayinya. Jadi Oke. Alita dan Alana kita masukin ke salah satu sistem yang Oke. ada di Budana Bayi AMS ini. Oke, berarti termonitoring terus ya Alita dan Alana ini. Nah, tapi kan saat ini kondisinya pandemi nih ya Mbak ya. Terus gimana nih proses home care-nya? Kalau saat proses home care saat pandemi seperti ini, kita biasanya AMS ini ngadain online. Oh, oke, online. Tapi yang diberikannya sama. Jadi Oke. kayak cara masas bayi gimana, persiapan mau mandiin bayi Oke. ngapain aja gitu. Atau kalau nanti ibu yang di rumah payudaranya bengkak mesti diapain, itu sama Oke. kita kasih tahu gitu. Tapi vianya online. Oke. Bahkan kan ada grup WhatsApp kan, Iya. jadi Oke. bener-bener di situ tuh sering banget ada Zoom class. Oke, Jadi itu kita ramean ikutan sama online ibu-ibu. Online class gitu. Oke. Banyak, jadi ada ibu-ibu Oke. lain. Jadi Ibu-ibu lain gitu ya? AMS sering banget bikin tema-tema apa. Jadi Oke. kita sekalian edukasi selama hamil dan pasca lahiran yang kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti ini paket lengkap banget paket ya. lengkap. Nah, Mbak Alis juga ikut programnya, kalau AMS ada apa-apa selalu ikut juga. Oh gitu, aktif banget Mbak Alis ya. Oke Mbak Amel, makasih atas penjelasannya, makasih juga buat Mbak Alis atas sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat banget loh ya. Hai Alisa. Oke, ini video kali ini sangat bermanfaat banget ya ternyata, karena penting banget yang namanya early detection dan juga yang namanya monitoring. Iya, betul. Karena lebih baik kita memiliki upaya preventif, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah teman-teman, buat kalian juga yang mau ikut early detection, monitoring ataupun program hamil, kalian bisa menghubungi call center di nomor 0822 8888 9260 atau bisa cek Instagramnya di @ams_idn. Baik teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk update video kita berikutnya. Terima kasih, salam sehat generasi penerus Indonesia. Bye-bye. 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 Bye-bye Alita. Bye.